Menurut Kementerian Kelautan dan Perikanan, pada tahun 2021 mencatat dalam beberapa tahun terakhir, produksi ikan hias nasional mengalami peningkatan. Dari 1,19 miliar ekor pada tahun 2017 menjadi 1,22 miliar ekor pada tahun 2018. Kemudian meningkat menjadi 1,68 miliar ekor pada tahun 2019 dengan nilai mencapai 19,81 triliun. Pada tahun 2017 hingga 2018 mengalami kenaikan persentase sebanyak 1,2%. Dan pada tahun 2018 hingga 2019 mengalami kenaikan persentase sebanyak 15,8%. Dikutip dari laman jawapos.com 2021, aquascape menjadi hobi yang populer selama pandemi COVID-19. Seni menghias akuarium membutuhkan kreativitas dan pengetahuan dalam pemilihan komponen isi akuarium agar indah dan tidak membahayakan ikan. Ikan yang dipelihara tidak hanya pada air tawar saja, tetapi dapat pula pada perairan laut dan payau. Maka dibuat modifikasi habitat pada ikan hias agar sesuai dengan habitat alaminya, dan dapat lebih memperkenalkan aquascape dengan habitat yang berbeda kepada khalayak umum. Aquascape adalah seni dalam menata dan mengatur tanaman air, batu, jaring, pasir, kayu dalam akuarium yang berisi ikan hias. Aquascape memberikan pemandangan indah di bawah perairan sehingga akuarium terkesan estetik. Menurut Sunarjo, Kompas.com 2020, beberapa tema aquascape sebagai berikut. Pertama, natural style. Tema alami ini menitik beratkan pada layout dengan pemandangan yang tumbuh secara alami, membutuhkan bebatuan kayu dan tanaman. Kedua, Iwagumi style. Tema yang lebih sederhana menitik beratkan hardscape bertema bebatuan dengan tanaman karpet yang menyebar. Ketiga, Dutch style. Tema ini menitik beratkan pada desain tanaman yang variatif dan memiliki warna yang kontras, ditempatkan secara bergelombang dan rapi. Keempat, Biotop. Tema yang paling sederhana, dengan cukup menata hardscape agar sama persis dengan kondisi perairan aslinya. Aquascape memiliki manfaat sebagai berikut. Pertama, memberikan keindahan dan suasana sejuk pada interior ruangan. Kedua, sebagai media terapi dengan memberikan ketenangan pikiran, menghilangkan kejenuhan dan stres. Ketiga, melatih kreativitas, ketelitian, ketekunan, kesabaran, kebersihan, tanggung jawab, dan pantang menyerah. Keempat, menambah ilmu pengetahuan tentang pembangunan dan memelihara ekosistem perairan. Kelima, sebagai peluang bisnis pada bidang aquaculture. Komponen peralatan aquascape sebagai berikut. Pertama, tangki akuarium, terbuat dari bahan kaca sebagai wadah. Kedua, pompa air dan aerator, sebagai pengaliran air, pengaturan sirkulasi air, dan pemasok oksigen terlarut. Ketiga, filter, digunakan untuk mempertahankan kualitas air dengan cara menyaring kotoran, menyerap racun, atau merombak senyawa berbahaya berupa spons, kerikil kecil, pasir kasar, serat kapas, pupuk, dan probiotik. Keempat, lampu, sebagai cahaya pengganti sinar matahari. Kelima, injektor karbon dioksida, digunakan untuk meningkatkan karbon dioksida terlarut untuk energi tanaman dalam fotosintesis. Keenam, heater dan cooler, digunakan sebagai pendukung suhu perairan. Ketujuh, alat ukur kualitas air berupa termometer dan pH meter. Komponen bahan aquascape sebagai berikut. Pertama, tanaman air, sebagai komponen utama dengan jenis-jenis tanaman air seperti Anubias nana, Pakis lidah, Amazon sword, Ludwigia ribens, Jungle Vallisneria, Giant hairgrass, dan Java moss. Kedua, substrat atau media tanam,
digunakan tanaman sebagai unsur hara dan tempat tumbuh. Ketiga, gravel, berupa kerikil atau bebatuan kecil, digunakan sebagai filter. Keempat, driftwood atau kayu apung berupa sisa pepohonan yang telah lama digunakan. Untuk menanam tanaman air menggunakan substrat ke dalam rongga driftwood. Kelima, ikan hias. Sebagai komponen utama, ikan hias yang digunakan dipilih terlebih dahulu yaitu ikan yang tenang, ukuran tidak terlalu besar, tidak memakan tanaman air, dan disarankan apabila memakan air. Perbedaan komponen aquascape dengan habitat yang berbeda sebagai berikut. Pada habitat perairan tawar, standar ukuran minimum akuarium 100 x 40 x 30 cm, dengan volume air lebih sedikit daripada air laut, dengan ukuran minimal membutuhkan 100 liter air tawar pada salinitas 0 ppt. Desain aquascape lebih condong simpel dan lebih mengarah pada kehidupan biota air tawar. Pasir yang digunakan bertekstur lebih kasar. Pemeliharaan jenis ikan seperti discus, black phantom, botia, neon tetra, oscar, molly, manfish, guppy, cupang, dan didukung tanaman air seperti Amazon sword, Java fern, dwarf sagittaria, Anubias nana, dan lumut daun. Pada habitat perairan laut, standar ukuran minimum laut 100 x 50 x 60 cm. Volume air lebih besar daripada air tawar dengan ukuran standar minimum 300 liter air laut atau bisa menggunakan air laut buatan dengan menggunakan garam laut pada salinitas 30 hingga 35 ppt. Desain lebih menonjol pada nuansa bahari dan keindahan bawah laut. Pasir yang digunakan bertekstur lebih halus. Peralatan pendukung yang harus dimiliki adalah refraktometer, pH meter, dan termometer. Jenis ikan yang dipelihara seperti clownfish, lionfish, butterflyfish, dottyback, yellow tongue, blue tongue, goby, angelfish, dan didukung tanaman corals seperti soft corals, large polyp stony corals, small polyp stony corals, milfoils, Anubias nana, dan cabomba. Pada habitat perairan payau, standar ukuran minimum dan volume air kurang lebih sama dengan air laut dengan salinitas 6 hingga 29 ppt. Desain lebih menonjol pada nuansa mangrove. Peralatan pendukung yang harus dimiliki adalah refraktometer, pH meter, dan termometer. Jenis ikan yang dipelihara seperti violet goby, green spot plover, African money, dan didukung driftwood, bakau, Anubias nana, Amazon sword, cabomba, Hydrobila volpitilis, dan cryptocorin. Teknik pembuatan aquascape yaitu: pertama, mempersiapkan alat dan bahan yang akan digunakan. Kedua, memilih tangki akuarium sebaiknya ukuran sedang dengan panjang 80 hingga 100 cm, lebar 40 hingga 60 cm, tinggi 30 hingga 50 cm. Ketiga, menentukan tema dan merancang pembuatan aquascape. Keempat, meletakkan substrat atau media tanam, seperti contohnya menggunakan pasir silika yang ditebarkan merata dalam akuarium dengan ketebalan 2 hingga 3 cm dan dibuat cekungan di tengah-tengahnya. Kemudian diberi karbon aktif secukupnya pada bagian cekungan tadi. Berfungsi untuk menyerap zat berbahaya yang terdapat pada air. Setelah itu, diberi pupuk sebagai sumber nutrisi pada mikroekosistem aquascape. Lalu ditutup kembali dengan pasir. Kelima, menanam lumut daun sebagai pelapis dasar dan menanam tanaman air bisa dari stek. Keenam, memulai dekorasi dengan menata hardscape yaitu gravel berupa bebatuan kecil, kemudian penempatan driftwood yang harus disesuaikan dengan bentuk dan ukuran tangki, tinggi dan jenis tanaman air, dan posisi layout dari taman yang dibuat. Ketujuh, memasang peralatan pendukung seperti pompa, filter, injektor karbon dioksida, dan lampu. Kedelapan, mengisi air menggunakan pipa kecil untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tangki. Air yang digunakan harus diperhatikan dengan baik.
Kesembilan, merawat aquascape pada 1 minggu pertama. Pada minggu pertama, membuang 30% air setiap 3 hari sekali dan menggantinya dengan air bersih. Pada minggu selanjutnya, pergantian air setiap seminggu sekali. Ke-10, memasukkan ikan hias dengan cara aklimatisasi terlebih dahulu. Sebaiknya ikan yang akan dimasukkan menunggu selama 1 minggu agar kandungan amonia di dalam air hilang. Setelah itu, memasukkan ikan kecil ke dalam aquascape. Yang perlu diperhatikan dalam merawat aquascape sebagai berikut. Pertama, menjaga kualitas air dengan pengukuran parameter kualitas air setiap hari. Kedua, menjaga keseimbangan udara. Ketiga, memupuk tanaman air sekali sebulan agar tanaman tumbuh dengan subur. Keempat, memilih dan memberi pakan sesuai dosis. Kelima, membersihkan akuarium dan mengganti air. Keenam, jangan membiarkan akuarium terlalu rimbun. Pastikan ada ruang gerak bagi ikan maupun tanaman untuk tumbuh. Ketujuh, tidak menggunakan lampu secara terus-menerus. Gunakan durasi 7 hingga 9 jam, serta menggunakan cahaya sesuai kebutuhan. Kedelapan, setiap minggu memberikan booster bakteri untuk mengurai limbah dalam akuarium. Kesembilan, memberikan treatment alga killer dan snail killer jika ada. Hal yang membedakan pada perawatan aquascape air laut yaitu pengecekan salinitas dan harus menyediakan air laut untuk menjaga keseimbangan ketinggian air, sedangkan pada aquascape air payau yaitu pengecekan salinitas dan menghilangkan tanin pada kayu bakau agar tidak kuning.